Bangkitnya Dataran Hitam bab 1891 kita harus bepergian bersama. Ketika dua kraken level 91 memeluk tubuh besar hiu level 93, mereka merasa seperti akan kehilangan beberapa lengannya. Hiu itu terluka mental, mengalami berbagai luka fisik di sekujur tubuhnya, dan masih berada di bawah pengaruh kemampuan khusus Putri Duyung. Tetap saja, ia kesulitan saat mereka berdua memegangnya, bergerak dari sisi ke sisi dengan sangat keras hingga mereka berdua merasakan sakit meski sudah menggunakan semua yang mereka punya. Minos melihat ini dan melompat ke arah hiu tersebut, membuat serangkaian segel dengan tangannya. Segel ilahi, penjara mental. Dia dengan cepat mengedarkan energinya melalui teknik mentalnya, menyebabkan seberkas cahaya berwarna keluar dari matanya dan mengenai tangannya. Mimpi tak terbatas, penjara mental. Menggabungkan dua tekniknya, Minos melemparkan segel besar ke kepala makhluk itu, akhirnya membuat paus yang mengawasi mereka beraksi. Sialan, aku harus bergabung dengan mereka dan mengakhiri hidup orang malang ini. Paus besar level 92 berpikir sendiri sambil mengabaikan luka di sekitar tubuhnya yang besar dan berenang kembali ke hiu yang menggeliat. Merasa bahwa ia mempunyai kesempatan untuk melenyapkan orang ini setelah menggabungkan teknik manusia level 85 sementara. Individu ini tidak ragu-ragu dan menggerakkan tubuhnya dengan cara yang khas seperti paus. Kedua kraken di sekitar hiu menyadari bahwa makhluk seperti itu akan menghancurkan lawannya dengan tubuhnya sendiri, dan mereka takut jika tidak melepaskan makhluk tersebut. Mereka juga akan mendapat masalah. Ayo kita tahan dia sampai serangan Minos mengenai bajingan ini. Salah satu dari keduanya berteriak ketika dia melihat anjing laut sekutunya bergerak dengan ganas beberapa saat sebelum mengenai hiu. Sementara itu, hiu dapat merasakan bahwa semua orang menentangnya, dan jika ia tidak bergerak dari posisinya, ia akan mati. Meskipun tingkat budidayanya lebih tinggi dari paus itu, ia tidak bisa menandinginya dalam hal kekuatan kasar. Kekuatannya adalah kecepatan dan kekuatan rahangnya. Inilah yang memberinya keuntungan dalam menghadapi ikan paus, makhluk yang secara alami memiliki kekuatan fisik yang sangat besar, yang mampu menghancurkan bahkan mereka yang berlevel lebih tinggi. Selama bisa berenang bebas, ia yakin tidak akan pernah kalah dari paus itu. Tetapi jika ia terjebak beberapa saat lagi, maka itu akan berakhir. Sialan, aku akan membunuh kalian semua, kraken. Putri Duyung, manusia. Ia akhirnya berhasil mengatasi beban kerusakan mental yang dideritanya dan membuka matanya untuk melihat fusi Minos dengan cepat mendekatinya. Merasakan hawa dingin di jiwanya, ia menyadari bahwa ia akan berakhir jika terkena serangan ini dan serangan paus yang bersiap untuk menghancurkannya. Kemudian, ia mulai memutar tubuhnya pada porosnya sendiri, memperkuat siripnya sehingga dengan cepat menjadi sekeras senjata tingkat menengah kelas 4. Saat ia melakukannya, ia memotong lengan kraken yang mencoba menahannya, menyebabkan kedua makhluk itu melepaskannya saat mereka mengeluarkan jeritan kesakitan dari mulut besar mereka. Ketika dilepaskan, ia tidak ragu untuk melarikan diri, mengetahui bahwa melawan begitu banyak demigod dan paus itu akan sulit. Hiduplah beberapa hari lagi. Aku akan kembali. Ia berenang dengan cepat, bahkan melebihi kecepatan Putri Duyung di kru Minos. Putri Duyung bisa mengikutinya jika mereka mau. Tapi mereka tidak akan mengambil risiko mengejarnya sendirian. Jadi, saat ia melarikan diri tanpa ada yang mengikutinya, anjing laut Minos meleset dari sasarannya dan menghantam tanah, sementara serangan paus raksasa itu mendarat di tubuh kedua kraken tersebut. Kotoran, mereka berdua menjerit ketakutan saat merasakan diri mereka dihantam oleh tubuh besar paus tersebut. Sudah kelelahan dan tidak dapat melakukan apapun pada hari itu, Minos hanya menyaksikan para demigod lain dalam kelompoknya bergabung untuk memanipulasi ruang di sekitar kedua temannya. Dalam sekejap, ketika tubuh besar kedua kraken itu ditarik lebih dekat ke kapal oleh lebih dari 8 demigod, sirip paus itu akhirnya melakukan gerakan terakhirnya, melepaskan serangan yang sangat kuat. Gemuruh, segala sesuatu di bawah tempat serangan paus level 92 itu didorong ke bawah seolah-olah gravitasi di area itu tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Dasar laut itu sendiri tertekan. Tenggelam ratusan meter di area seluas lebih dari 10 km persegi. Tempat di mana kapal kelompok Minos berada hampir tidak terkena dan rusak oleh serangan kuat itu. Ketiga anggota Seafolk melihat ini dari pusat komando kapal ini dan akhirnya menghela nafas, secara bertahap melepaskan ketegangan yang baru saja mereka rasakan. Sementara itu, semua orang yang berada di luar kapal tetap mempertahankan posisinya, merasakan kuatnya pergerakan air di area tersebut yang mengalir deras melewati mereka, berusaha membawa mereka pergi. Serangan paus itu begitu kuat sehingga seluruh air di sekitarnya menjadi bergejolak setelah pergerakannya, dan semua orang di sana merasakan massa air mencoba membawa mereka pergi. Hampir saja, salah satu demigod tentara bayaran berpikir sendiri ketika dia melihat setengah dari salah satu lengan kraken hilang akibat serangan paus. Karena itu, kraken yang paling terluka ini menjerit kesakitan, merasakan betapa mengerikannya serangan ikan paus, makhluk dengan tubuh paling kuat di dunia spiritual. Sementara itu,
Minos mengendalikan posisinya dan berhasil diam, melihat ke arah mana makhluk hiu itu melarikan diri dan menghilang. Brengsek, benda itu lolos. Dia benci jalan keluar, jadi dia merasa tidak enak dengan pelarian ini. Apa yang akan kita lakukan? Salah satu putri duyung bertanya, merasa tidak enak karena tidak mampu menampung makhluk itu. Apalagi yang bisa kita lakukan selain berbicara dengan orang ini? Minos berkata sambil melihat ke arah paus besar itu, satu-satunya di sana yang bisa membantu mereka dengan cara apapun. Musuh telah melarikan diri, yang berarti mereka dapat kembali bersama sekutu untuk menghancurkan mereka. Setelah melihat sebagian besar kemampuan kelompok tersebut, hiu itu tiba-tiba menjadi musuh yang harus dilenyapkan oleh kru ini. Minos kemudian terbang ke sana dan bertanya, Paus Arktik, bisakah kita bicara? Kita mempunyai musuh yang sama sekarang. Saya khawatir kita harus melakukan perjalanan bersama untuk saat ini, atau kita berdua akan mendapat masalah. Mendengar hal tersebut dan melihat ke arah kraken yang terluka, Paus level 92 tersebut mengubah bentuk fisiknya dan berubah menjadi seorang wanita dengan tinggi sekitar 2,7 meter, cukup kuat. Namun tanpa kehilangan kewanitaannya. Terima kasih telah membantuku. Meskipun itu bukan niatmu, itu mungkin menyelamatkan hidupku. Dia berkata sambil memberi isyarat terima kasih kepada Minos dan orang-orangnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1892 keadaan baru. Ketika mereka berhadapan langsung dengan wanita yang luar biasa namun cantik ini, Minos dan orang-orangnya memandangnya secara berbeda. Beberapa sedikit kesal karena mereka mendapatkan musuh bebuyutan karena dia. Namun orang lain tidak menganggapnya sebagai masalah. Jika karena kesalahannya mereka mendapat masalah dengan hiu, maka itu adalah kesalahan mereka karena terlalu dekat dengan mereka berdua selama konfrontasi sebelumnya. Singkatnya, tidak ada yang memaksa mereka melakukan perjalanan melalui tempat ini. Minos melihat paus seperti itu tidak akan mempersulit dan tersenyum padanya. Siapa namamu? Namaku Trila. Dia berkata sambil melihat ke arah Minos, mengetahui bahwa dia adalah pemimpin kru ini karena seberapa besar kekuatan yang dia tunjukkan beberapa saat yang lalu. Minos adalah monster. Bahkan di kota Paus, tidak banyak yang bisa bersaing dengannya di level atau panggungnya. Dengan mengingat hal itu, dia sudah menghormatinya, dan meskipun dia berada di level 92, dia tidak menganggap dirinya lebih unggul dari manusia muda ini. Keterampilan bertarungnya sama hebatnya dengan para jenius dari ras terkuat di dunia kita. Dia berpikir sendiri, membandingkan Minos dengan naga, paus langit, dan elf. Tidak semua peri, paus langit, atau naga itu sama. Meskipun seseorang adalah anggota ras paling berbakat dan terkuat di dunia, tidak semua anggota ras tersebut memiliki bakat serupa. Mereka tidak setara. Beberapa lebih menjanjikan. Minos mirip dengan makhluk paling menjanjikan yang pernah didengar paus ini. Dia melambai padanya, dan ketika dia melihat bahwa dia tetap diam, dia mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada Kraken, yang merasakan sakitnya kehilangan lengan karena dia. Aku minta maaf soal itu. Aku ingin membunuh hiu itu sama seperti kamu. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai harapan, dan akhirnya aku menyakitimu secara tidak sengaja. Ucapnya sambil menundukkan kepalanya pada makhluk satu tingkat di bawahnya. Kraken memandang wanita itu dengan jelek tetapi tidak mengatakan apapun sementara orang-orang di kelompoknya membantunya. Apa yang kita lakukan sekarang, Minos? Kraken yang lain, yang sudah dalam wujud humanoidnya, bertanya kepada pemimpin kelompok. Minos telah membawa paus tersebut untuk bepergian bersama kelompoknya, setidaknya untuk saat ini, jadi dia sudah memiliki rencana untuk menangani hiu tersebut. Dia berkata, "Yah, pertama-tama kita harus pergi ke suku Paus Arktik. Tetap di sini atau melanjutkan perjalanan kita tanpa menyelesaikan situasi dengan hiu itu akan berbahaya. Hiu itu sendiri sudah sangat kuat, dan jika mendapat sekutu, kita tidak akan melakukannya. Mungkin bertahan. Oleh karena itu, kita harus berlindung di antara sekutu yang kuat." Dia berkata sambil menatap Trila sementara semua orang di kelompoknya juga memandangnya. Dia melihat tidak ada masalah dalam membawa kelompok yang telah menyelamatkan hidupnya kembali ke sukunya dan berkata, "Yang kamu lihat adalah anggota suku hiu Arktik. Biasanya, ras saya dan rasnya tidak bersahabat satu sama lain. Tetapi makhluk-makhluk pada tingkat kultivasi kita tidak saling memburu kecuali terjadi sesuatu yang drastis. Beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang melakukan perjalanan dekat suku mereka, sesuatu yang mengerikan terjadi. Hari itu, aku menyaksikan hiu tingkat tinggi dari suku itu bertemu dengan naga darat dan bertindak bersama melawan paus langit yang melemah." Dia berkata dengan nada yang sangat serius, prihatin. Paus langit seperti penguasa lautan. Bahkan di luar wilayah mereka, makhluk-makhluk dari ras ini mempunyai keinginan mereka sendiri. Dan seluruh lautan harus berada di pihak mereka ketika konfrontasi seperti yang terjadi antara naga dan paus terjadi. Hal ini terutama berlaku untuk ras paus lainnya, yang seperti pengikut Raja Laut tingkat tinggi. Karena itu, Trila setia kepada suku Paus Langit, dan ketika dia menyaksikan pengkhianatan hiu Arktik, dia bertekad untuk melaporkannya kepada Paus Langit.
Tanpa informasi ini, banyak paus langit yang akan segera binasa di tangan hiu pengkhianat. Karena dia menemukan kontak ini, dia dikejar oleh hiu itu. Bukan hanya itu, karena dia melarikan diri dengan bantuan Minos, dia kini yakin sukunya akan diserang. Kalau begitu kita benar-benar harus pergi ke sukuku. Kita harus memberitahu orang yang lebih tua tentang apa yang terjadi dan menyampaikan informasi ini kepada suku paus langit. Dia berkata dengan serius sebelum meminta maaf lagi. Ngomong-ngomong, aku hanya minta maaf karena telah melibatkanmu dalam semua ini. Tapi selama kita melenyapkan orang-orang yang mengetahui identitasmu, kamu tidak akan kesulitan melanjutkan perjalananmu. Kemana kamu pergi, benua binatang? Salah satu anggota Sea Folk menjawab ketika semua krunya perlahan kembali ke kapal yang dia tumpangi. Perjalanan yang kacau. Bentrokan antara naga darat dan paus langit membuat area yang harus Anda ikuti menjadi cukup berbahaya. Tapi saya akan mencoba yang terbaik untuk meminta seorang tetua dari suku paus langit untuk memandu Anda sebagian dari perjalanan Anda. Setidaknya sampai Anda mencapai area yang cukup jauh dari wilayah hiu terkutuk itu. Sebelum itu, aku memintamu untuk berjuang di sisi rakyatku sampai kamu dapat kembali ke perjalananmu. Ucapnya tulus. Karena mereka tidak dapat kembali dalam situasi ini, tidak ada yang mengeluh. Sekarang, mereka hanya bisa mencari hasil terbaik dari semua ini. Yang menurut pendapat semua orang di sana, adalah membantu informasi ini menjangkau suku terkuat di dunia sehingga, sebagai imbalannya, mereka dapat menerima bantuan untuk membantu mereka. Lakukan perjalanan melalui wilayah suku itu. Orang-orang di sana setuju, dan segera setelah Kraken yang terluka mulai tertidur dalam bentuk humanoidnya, para anggota Sea Folk di sana mengubah arah kapal mereka. Baiklah teman-teman, ayo pergi ke suku paus Arktik, kata Minos sambil melihat ke selatan area itu. Sebelumnya, seseorang telah menyebut suku ini agar mereka berhenti. Paus Arktik sangat kuat dan berperan penting dalam perjalanan melintasi Laut Utara. Namun, setelah Minos sukses mendapatkan sekutu di antara manusia ikan dan kraken, mereka berpikir tidak perlu mengambil risiko mendekati suku yang tidak berada di wilayah masyarakat laut. Mereka harus sangat berhati-hati dengan paus-paus ini, dan masih ada risiko bahwa mereka tidak akan menerima mereka ke dalam suku mereka dan akan menganggap mereka sebagai musuh. Paus pada umumnya jinak, tetapi beberapa tidak menyukai pengunjung di rumah mereka. Untuk menghindari konfrontasi tanpa hasil, para kru sudah menyerah untuk melewati suku seperti itu. Kapal tersebut sudah dalam perjalanan menuju benua Emlyn, tidak lagi tertarik untuk berhenti merekrut sekutu di laut. Daerah yang mereka lewati berpenduduk jarang, dan ada banyak bahaya di depan. Dengan kata lain, meskipun mereka ingin terus merekrut, tidak banyak suku yang bisa disinggahi. Namun, sekarang setelah segalanya berubah, mereka sudah menyesuaikan rencana mereka dengan keadaan baru. Mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan dari suku ini, pikir Minos dalam hati. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1893 dicegah berkomunikasi. 10 hari berlalu dalam sekejap mata saat Paus Arktik melakukan perjalanan bersama kru Minos menuju sukunya. Mereka tidak membicarakan banyak masalah dalam perjalanan mereka sejauh ini. Secepat hiu Arktik, individu yang mereka temui terluka dan melarikan diri. Butuh beberapa saat sebelum ia berhasil menyusul orang-orangnya, memulihkan diri, dan membentuk kelompok penyerang. Sementara itu, rombongan Minos telah menempuh jarak ratusan kilometer, cukup untuk membuat perjalanan kepanduan menjadi sulit. Jadi, setelah perjalanan berhari-hari, mereka tidak membahas masalah dalam perjalanan, karena telah mencapai awal wilayah Paus Arktik beberapa jam yang lalu. Dengan anggota suku ini di kru mereka, kelompok tersebut tidak memiliki masalah untuk melewati pengamat pertama suku tersebut di wilayah ini. Dan mereka dengan mudah mencapai tempat di mana beberapa makhluk terhebat di dunia spiritual tinggal. Saat Minos dan hampir semua orang lainnya bersembunyi dari dinginnya wilayah tempat mereka berada, mereka melihat dari tempat mereka menjadi rumah bagi Paus Arktik. Tempat puluhan makhluk raksasa berenang bersama. Setiap ras di dunia ini memiliki kebiasaan khasnya masing-masing. Misalnya kera, bahkan yang tingkat tinggi sekalipun, biasa duduk di dahan pohon atau menggunakannya untuk bergerak. Jadi meskipun mereka tinggal di kota, Anda akan melihat mereka berperilaku seperti itu, dan tentu saja, di markas suku makhluk tersebut akan banyak pohon. Dalam kasus jeda, meskipun mereka memiliki kota sendiri untuk berbisnis dan memiliki tempat istirahat, mereka akan berenang bersama di sekitar markas mereka. Yang merupakan gambaran indah bagi seseorang yang datang ke suku tersebut. Ini adalah kebiasaan semua ras paus, bukan hanya Paus Arktik. Melihat hal ini, makhluk-makhluk di kru ini mengamati makhluk-makhluk yang berukuran 2 kali lipat mereka, atau bahkan 50 kali lebih besar, berenang bersama banyak anggota ras lainnya. Ini sungguh luar biasa. Yang besar dan yang kecil saling berdampingan, berenang dan tersenyum. Emlyn melihat ini dan berkomentar, merasa makhluk-makhluk yang berenang bersama semuanya bahagia. Trilla mendengar ini dan menjelaskan, bagi kami para jeda, berenang bersama seperti hidup bermasyarakat bagi manusia. Jika kami melewatkannya, kami akan merasa tidak enak dan sangat sedih.
Ini juga merupakan bentuk budidaya khusus. Dengan berenang seperti ini, semua orang, bahkan para tetua terkuat sekalipun, dapat memperoleh manfaat energi spiritual di sekitar mereka. Bagaimanapun, saya ingin segera mempersiapkan suku saya menghadapi hiu. Tunggu aku akan segera kembali. Saat dia meninggalkan kapal dan berubah menjadi wujud binatangnya, Minos berkata padanya. Sementara itu, kami akan melakukan apa yang sudah kami katakan padamu, oke? Oke, katanya, mengetahui bahwa kelompok ini ingin mendapatkan sekutu dari sukunya untuk perjalanan mereka ke Laut Utara. Suku tersebut tidak membutuhkan 1 atau 2 paus tingkat 10 tingkat rendah. Jadi dia tidak merasa perlu untuk menghentikan mereka atau bahkan para tetua sukunya akan menghalangi apa yang akan dilakukan kelompok ini. Setelah berhari-hari bepergian bersama mereka, Trilla mengenal lebih banyak tentang mereka dan menemukan tujuan mereka serta bahwa tujuan mereka dapat dipercaya dan jujur. Jika seseorang bergabung dengan mereka, itu adalah keinginan mereka sendiri, jadi dia tidak punya alasan untuk khawatir jika anggota sukunya bergabung dengan mereka. Jika seseorang ingin pergi ke Laut Utara, itu masalahnya, bukan masalahnya. Saat kelompok Minos mulai mengenal suku Paus Arktik, Trilla dengan cepat tiba di kota markas sukunya dan langsung menuju gua bawah tanah yang megah di kota itu, yang terletak di salah satu pegunungan beku di kawasan itu. Setibanya di sana, dia segera membuka mulut dan memperingatkan orang-orangnya. Hiu Arktik terkutuk bersekongkol dengan naga darat. Mereka telah mengkhianati Paus Langit, katanya, mendorong para sesepuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tempat di mana dia berhenti seperti sebuah ruangan gua yang besar, di mana beberapa ruangan samping adalah tempat para tetua beristirahat di sekitar tempat dia berhenti. Saat dia meneriakkan kata-kata berbahaya itu, keempat tetua di sana segera membuka mata mereka. Mereka merasakan keseriusan masalah yang dibawa oleh junior ini. Apa yang kamu bicarakan, Trilla? Salah satu dari mereka mengenali garis keturunannya dan langsung mengetahui siapa dia. Suku Paus Arktik berukuran kecil. Hanya ada 3.000 anggota, dan masing-masing dari mereka mengenal setiap sukunya, baik muda atau tua, kuat atau lemah. Trilla segera merespons. Elder, saya menyaksikan hiu tingkat 10 berkonspirasi dengan naga darat untuk melenyapkan sesepuh suku Paus Langit. Salah satu dari mereka hampir membunuh saya, tapi untungnya, saya selamat dengan mendapatkan sekutu. Namun saya meminta agar informasi ini segera disampaikan kepada Paus Langit. Aku khawatir kita akan segera dikunjungi oleh hiu-hiu sialan itu. Mendengarkan kata-kata Trilla dan terutama merasakan emosinya, masing-masing tetua menyadari bahwa ini adalah masalah besar. Dari segi kekuatan, suku mereka setara dengan suku hiu Arktik. Namun, bukan berarti makhluk-makhluk itu tidak akan menyerang mereka setelah apa yang dijelaskan Trilla. Ini mengerikan. Berapa lama hal ini terjadi? Para tetua bertanya ketika mereka mengomentari keseriusan situasi. Jika hiu Arktik menyerang mereka secara tiba-tiba, mereka bisa kehilangan banyak orang. Kurang dari 11 hari, kata Trilla. Membayangkan musuh pasti sudah bergerak ke tempat ini untuk membungkamnya dan siapapun yang bisa menyampaikan informasi ini kepada suku terkuat di dunia. 11 hari, itu terlalu lama. Musuh bisa mencapai suku kita kapan saja. Tetua-tetua di sana berteriak, segera menaikkan auranya. Ingatkan semua orang untuk memulai formasi pertahanan. Dan kirim pesan ke suku Paus Langit. Hai Arktik telah memberontak dan berada di pihak yang sama dengan naga darat. Kata sesepuh itu ketika denyut nadi keluar dari mulut, hanya menjangkau orang-orang yang dia ingin mendengar kata-katanya. Boom! Tapi saat dia memberi perintah itu, salah satu gua di pegunungan beku itu tiba-tiba meledak, dan semua tetua di daerah itu merasakan kehadiran yang seharusnya tidak ada di sana. Brengsek, brengsek, apakah salah satu dari mereka menyusup ke suku kita? Semua tetua berangkat dari tempat peristirahatannya sementara Trilla memandang dengan ketakutan ke arah mana hiu besar level 97 baru saja muncul dan berenang keluar dari tempat itu. Di tengah hal ini, seluruh suku menjadi khawatir, dan beberapa orang mengubah perilaku tenang mereka sehari-hari. Tetua, komunikasi kita dengan suku Paus Langit telah terputus. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas komunikasi antar suku berteriak ini setelah menyadari apa yang telah dilakukan musuh. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1894 kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Saat mereka menyadari apa yang baru saja terjadi, para tetua suku Paus Arktik sangat marah ketika mereka meninggalkan tempat peristirahatan mereka di sekitar markas suku mereka. Beberapa detik setelah ledakan di daerah yang bertanggung jawab atas komunikasi suku ini dengan suku lain di Laut Arktik dan Laut Selatan. Selusin tetua antara level 95 dan 98 muncul di sekitar pegunungan beku di dasar laut. Saat melihat hiu level 97 melarikan diri dengan kecepatan tinggi, para tetua suku ini tak segan-segan menunjukkan ukuran aslinya, menjadi sebesar pegunungan tempat mereka tinggal. Mereka segera mulai mengejar makhluk level 97, menyerangnya dengan tubuh besar mereka, menyebabkan kekacauan yang sulit dilihat bahkan di wilayah makhluk sekuat itu.
Paus terkuat, level 98, adalah yang pertama bertindak, berenang ke atas lalu berbalik dan melancarkan serangan sirip punggung yang kuat ke arah pelarian hiu. Paus lainnya melakukan gerakan serupa, menyerang ke arah berbagai rute pelarian makhluk pemberani itu, tidak peduli dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh gerakan tersebut. Ketika serangan pertama terbentuk dan terbang menuju hiu biru tua, perairan di sekitarnya menjadi lebih dingin beberapa puluh derajat ketika denyut spiritual melonjak. Segera setelah gelombang serangan pertama dilancarkan, gelombang kuat menyebar keluar sehingga ratusan paus yang berenang di daerah tersebut tiba-tiba terkena serangan. Dan lebih dari 70% dari mereka kehilangan kesadaran. Hanya dari efek yang tersisa dari serangan-serangan ini. Para tetua ini menciptakan tekanan spiritual yang begitu kuat sehingga siapapun yang berada di bawah level 80 di sekitarnya akan segera pingsan karena pukulan yang bahkan tidak mendekati mereka. Tapi bukan itu saja, dalam jarak hingga 100 km dari makhluk-makhluk ini. Semua makhluk hidup antara level 80 dan 90 merasakan tekanan pada mereka tiba-tiba meningkat hingga beberapa dari mereka mulai gemetar kesakitan. Pada saat yang sama, suara-suara yang dihasilkan oleh para tetua ini, yang berteriak kepada seluruh suku, menghancurkan gendang telinga semua ras non-paus, satu-satunya yang mampu menahan suara-suara ini. Bahkan pada tingkat yang lebih rendah dari para tetua mereka yang menghasilkan sinyal seperti itu. Minos dan krunya berada lebih dari 30 km jauhnya dari para tetua suku yang baru saja tiba, tetapi saat serangan dimulai, mereka semua merasakan bebannya. Semua makhluk di bawah level 90 dalam kelompok ini menutup telinga sambil mengedarkan energi ke seluruh tubuh mereka, berusaha melindungi diri dari tekanan spiritual, hawa dingin yang lebih hebat. Dan suara bernada tinggi yang menerpa mereka pada saat itu. Sialan, apa yang terjadi? Salah satu kraken berteriak, merinding karena dia sedikit takut. Meskipun para demigod dalam kelompok tidak terpengaruh sebanyak para sage, mereka merasakan pembatasan, sakit telinga, dan rasa dingin yang dirasakan rekan kru mereka yang lebih lemah saat ini. Sementara itu, wajah Minos terlihat jelek saat dia mencoba menahan sisa-sisa serangan pertama yang dilakukan oleh para tetua suku ini. Melihat ke arah di mana makhluk yang jauh lebih besar dari yang mereka lihat sebelumnya sedang menyerang dengan kekuatan penuh dalam sekejap. Musuh. Kotoran. Apakah musuh sudah ada di sini? Sangat cepat. Dia merasa tidak enak dan mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Kelompok mereka baru saja berhenti di tempat ini dan mulai menarik perhatian paus tahap 10 yang tertarik dengan petualangan berbahaya. Tapi tiba-tiba, ketika mereka sedang berbicara dengan individu level 91, semua orang di sekitar mereka berubah dengan teriakan pertama dari suku terkuat. Dalam situasi ini, dia hanya bisa berdiam diri dan menghadapi apapun yang terjadi di kelompoknya dan tidak bisa lagi mempertimbangkan minat perekrutan sebelumnya. Karena rencananya terganggu, Minos sangat marah, bahkan anggota Crucible pun meningkatkan kewaspadaan mereka, menyadari bahaya yang mereka hadapi. Mereka tidak hanya berada dalam bahaya dari kemungkinan pertempuran antara hiu dan paus yang terjadi di dekat mereka. Tetapi juga dari tindakan defensif paus itu sendiri. Naikkan pertahananmu, kita harus meninggalkan tempat ini. Wanita level 91 berkata kepada anggota kelompok lainnya. Apa? Bagaimana dengan kepentingan kita di sini? Salah satu tentara bayaran dalam kelompok itu bertanya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Jangan bodoh, saat paus bertarung, hanya paus dengan level yang sama atau lebih kuat yang bisa menontonnya. Jika kita tetap di sini, kita akan mati. Wanita itu berteriak ketika melihat serangan pertama makhluk-makhluk itu menghantam dasar laut tempat hiu itu lewat. Hiu level 97 sangat terampil dan cepat, lolos dari hampir semua serangan musuh-musuhnya. Namun, meskipun mereka selamat dari kondisi terburuk, mereka masih menderita sedikit dari setiap serangan. Tubuhnya sudah dipenuhi luka dan noda ungu akibat serangan pertama musuhnya. Namun mereka berhasil menghindari kemungkinan terburuk dengan membiarkan sebagian besar kekuatan serangan tersebut menghantam dasar laut. Ketika serangan yang sangat dahsyat itu menghantam dasar laut hampir secara bersamaan, ratusan kilometer persegi batu dan pasir hancur total, hancur dengan sendirinya. Beberapa tenggelam begitu saja, menciptakan kawah besar sedalam 10 km. Namun bagian lain berubah menjadi lava, bahkan mengingat wilayah Arktik di sekitarnya. Beberapa serangannya begitu kuat sehingga tekanannya yang besar di dasar laut menyebabkannya mencair dan membentuk kolam magma di kawasan es ini. Akhirnya, getaran muncul di daerah itu. Begitu kuatnya bahkan makhluk hidup yang jaraknya lebih dari 1000 km pun akan merasakan getaran yang disebabkan oleh serangan paus terkuat dari suku itu. Kru Minos merasakannya, dan mereka yang masih belum mengerti mengapa paus dikatakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia akhirnya mengerti dari mana asalnya. Brengsek, Ceka, kita harus keluar dari sini. Sialan, aku tidak pernah menyangka akan melihat ini seumur hidupku. Orang-orang di perahu berteriak ketika mereka mencoba untuk berpegangan pada sisi perahu. Menyadari bahwa setiap kata dari wanita masyarakat laut ini masuk akal dan mereka tidak bisa tinggal di tempat ini.
Kecuali Minos, para sage di sana semuanya tidak sadarkan diri dan tidak tahan lagi dengan situasi ini saat dia menanggung semuanya karena warisannya dari naga level 100. Dia melihat kelompoknya dan berkata, "Ayo pergi ke wilayah Paus Langit." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1895 Kebangkitan Binatang Perkasa. Ketika Minos memutuskan untuk pergi, salah satu paus di dekatnya, yang baru saja mendengar propaganda kelompok tersebut, bertanya, "Hei, mau kemana? Jika kamu meninggalkan suku sekarang, kamu akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Sebaiknya kamu tinggal dan bertarung bersama kami." Paus level 91 berteriak. Tapi kemudian Minos berkata padanya, "Tidak semua orang di kelompok kami cukup kuat untuk menahan konfrontasi tingkat tinggi. Kami ingin bertahan dan membantu, tapi kami harus memikirkan rekan-rekan kami yang lebih lemah." Ini adalah pembenaran yang masuk akal. Mengingat betapa buruknya situasi saat ini dan kemungkinan ada beberapa hiu tingkat tinggi di dekatnya, para sage dari ras lain benar-benar tidak tahan berada di sana terlalu lama. Hal berbeda terjadi pada anggota ras Paus Arktik. Lagi pula, tubuh mereka tidak hanya berbeda dengan manusia atau makhluk darat, tapi mereka juga beradaptasi untuk bertahan dalam situasi ekstrim. Bahkan jika beberapa dari mereka tidak cukup kuat untuk menahan konsekuensi pertarungan para tetua tingkat tinggi, mereka masih akan dilindungi oleh beberapa tetua suku. Yang tidak akan pernah terjadi pada orang-orang di kelompok Minos. Paus level 91 itu merasa bahwa orang-orang ini tidak perlu melawan musuh yang bukan musuh mereka dan mereka perlu melindungi rakyatnya sendiri. Kemudian dia mengambil keputusan dan berkata, "Baiklah, aku tidak bisa pergi bersamamu ke Laut Utara dalam situasi yang dialami sukuku. Tapi aku akan membantumu keluar dari wilayah kami." "Oke," Minos berkata dengan nada bersyukur sambil berusaha mengatasi gejolak mental mengerikan yang menimpanya sebaik mungkin. Saat kekacauan yang muncul di suku tersebut menyebar ke seluruh lautan dan membawa fenomena bencana ke tempat-tempat yang jauh, kapal kepercayaan masyarakat laut berangkat dari suku tersebut. Dipandu oleh dua paus raksasa level 91. Dalam perjalanan keluar dari suku tersebut, individu pertama tersebut telah merekrut anggota suku lain untuk menemani pengawalan kapal. Sehingga kelompok tersebut secara bertahap mulai meninggalkan daerah tersebut. Namun saat pertarungan para tetua melawan hiu berlanjut, kelompok Minos mendengar suara Trila mencapai mereka beberapa menit setelah meninggalkan titik mereka sebelumnya. "Teman-teman, apakah kamu akan pergi?" Dia bertanya kepada mereka sambil berenang ke arah mereka. "Ya, kami tidak punya pilihan. Meskipun akan sulit untuk melarikan diri dari hiu itu, akan lebih buruk jika kami tetap tinggal. Kami tidak menyangka mereka akan menyerang inti sukumu secara langsung." Minos berkata kepada paus yang sudah dia lihat mendekati krunya. Dua paus level 91 bersama kelompoknya memandang Trila dalam diam saat dia melihat kembali ke arah mereka. Saat dia mendekati kelompok itu, kata Trila, "Kalau begitu tolong temani aku ke wilayah suku Paus Langit. Musuh terkutuk yang baru saja menyerang kita telah menghancurkan komunikasi kita dengan dunia luar. Untuk memperingatkan suku Paus Langit tentang apa yang telah terjadi, kita harus menemui mereka secara langsung untuk menyampaikan informasi." Dia tampak gugup saat berbicara. "Benarkah itu, Trila? Bagaimana bisa?" Kedua paus yang mengawal kelompok Minos bertanya dengan tidak percaya. "Iya, itu faktanya. Salah satu tetua telah memerintahkanku untuk pergi ke wilayah suku Paus Langit. Mengapa kamu tidak ikut denganku? Ini adalah misi penting bagi suku kita." Keduanya langsung setuju, sementara orang-orang di kelompok Minos menyadari lebih baik mereka melakukan apa yang disarankan Trila. Jika mereka keluar sendirian, mereka akan menghadapi bahaya bahkan dari anggota suku terkuat di dunia. Tapi jika mereka ditemani oleh ketiganya, setidaknya Paus Langit harus melihat mereka sebagai sekutu bawahan mereka. Dengan ancaman diburu hiu tingkat 10 yang masih membayangi, mereka tidak bisa menolak permintaan Trila. "Baiklah, ayo pergi ke suku terkuat di dunia," kata Minos, membuat Trila menghela nafas saat dia kembali ke perahu. "Aku minta maaf atas semua ini. Kuharap aku bisa membalas budimu di masa depan atas semua yang telah kamu lakukan untuk rakyatku." Dia berkata sambil naik ke kapal. Sesampainya di sana, dia segera pergi ke sisi anggota Seafolk yang mengendalikan kapal dan memberi mereka petunjuk arah terbaik untuk mengikuti tujuan baru mereka. "Teman-teman, kita akan menghadapi kegembiraan di depan, tapi bertahanlah. Setelah itu, kita hanya perlu khawatir tentang bahaya normal dari perjalanan seperti ini." Trila berkata ketika semua orang mendengarkan kata-katanya, memperhatikan sekeliling mereka saat dalam bentuk terkuat mereka. Paus, yang berlayar berdampingan dengan kapal ini, terus berenang bersamanya, membantu mengurangi dampak pergerakan orang tua mereka terhadap masyarakat Minos. Maka kelompok Minos memulai perjalanan mereka menuju suku paling kuat di dunia spiritual. Ketika Minos dan kelompoknya melakukan perjalanan menuju bagian tengah wilayah Paus Langit, tsunami telah terbentuk di tempat-tempat yang berjarak ribuan kilometer dari suku Paus Arktik. Pergerakan dari masa lalu begitu kuat dan destruktif sehingga bahkan pesisir Kekaisaran Laut, benua binatang,
dan benua tengah akan merasakan dampak dari serangan para tetua itu. Kekuatan paus benar-benar merusak, dan tidak hanya makhluk dari ras terkuat di dunia yang dapat menunjukkan sifat ini. Semua ras paus memang seperti itu. Paus langit adalah yang paling terkenal karena anggotanya tidak hanya lebih kuat dan bahkan lebih menakutkan daripada anggota ras paus lainnya. Tetapi mereka juga memimpin semua ras paus di dunia ini. Karena itu, mereka benar-benar dapat membawa kekacauan dan kehancuran ke seluruh dunia jika mereka memerintahkan semua ahlinya untuk bertindak secara bersamaan. Bagaimanapun, ketika beberapa kekuatan di sekitar dunia spiritual merasakan efek dari konfrontasi yang dimulai antara naga benua binatang dan paus langit, para anggota suku terkuat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bahkan di wilayah mereka sendiri, mereka melihat getaran dan gangguan spiritual jauh di atas normal, yang menunjukkan adanya pergerakan ahli yang kuat ke selatan. Mengetahui bahwa paus tidak akan bertindak tanpa terlebih dahulu memperingatkan sukunya dan bahwa mereka hanya akan melakukannya dalam masalah hidup dan mati. Makhluk pertama dari ras terkuat di dunia tidak perlu menunggu Minos dan krunya tiba. Menyadari bahwa masalah sedang terjadi di selatan, salah satu tetua suku ini mengamati bagian selatan wilayahnya, menyadari permasalahan tersebut dan membuka matanya saat berada di wilayah laut yang gelap, tidak segan-segan meninggalkan posnya dan menuju bahaya. Dengan kepergian tetua level 97, beberapa makhluk di wilayah gelap dunia bawah laut terbangun dari tidurnya, merasakan bahwa hal-hal berbahaya akan segera terjadi. Ketika binatang terkuat terbangun, kekacauan dan hal-hal buruk terjadi di seluruh dunia. Bangkitnya dataran hitam bab 1896 era kekacauan. Di ibu kota Kekaisaran Evergreen, Maximilian sedang bermeditasi ketika dia tiba-tiba merasakan angin sedingin es di punggungnya dan membuka matanya. Saat dia melakukannya, dia mengerutkan kening dan membuat wajah jelek saat dia berdiri di ruang pelatihan tanpa jendela. Dia membuka mulutnya dan merasakan bahwa angin dingin di punggungnya bukanlah angin biasa melainkan sesuatu yang spiritual yang hanya dapat dirasakan oleh para kultivator tingkat tinggi. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu baru saja berubah. Dia mengepalkan tangan dan berdiri dari tempatnya duduk, tidak peduli dengan kejutannya sama sekali. Karena ingin mengetahui apa yang ada di balik perasaan ini, dia meninggalkan tempat itu dan segera pergi mencari para peramal gereja spiritual. Sementara itu, Vico juga melakukan hal yang hampir sama dengan musuhnya. Mencari informasi tentang sensasi yang ia rasakan beberapa saat yang lalu ketika sedang menyelesaikan urusan perang wilayahnya dengan wilayah selatan. Tetua, apakah kamu merasakannya? Apakah ada orang lain yang memperhatikan bahwa angin yang tidak dapat dijelaskan menerpa mereka dan membuat mereka menggigil? Pemimpin Kekaisaran Timur ini bertanya kepada rakyatnya dengan ekspresi cemberut. Peristiwa di kerajaan tata ruang naga kuno baru saja berakhir, dan dia menyadari bahwa semua utusannya di ruang itu telah musnah. Masih memerlukan waktu bagi penyelidik keluarganya untuk memahami apa yang terjadi, namun dengan kabar bahwa utusan Maximilian juga menemui ajalnya di tempat itu. Vico dan keluarganya tidak terlalu tertekan dengan hasil usaha ini. Tapi mereka juga tidak senang. Sejak konfrontasi antara Paus Langit dan Naga dimulai karena peristiwa ini, keluarga Travisani dan gereja spiritual sangat khawatir. Merasakan sensasi buruk seperti yang baru saja dia sadari sama sekali tidak menyenangkan, bahkan dalam situasi normal. Tapi karena sudah terlanjur terpuruk, Vico mau tidak mau merasa tidak enak, seolah segala sesuatunya bertentangan dengannya. Saat mereka mendengarkan pemimpin mereka, beberapa peramal paling kuat di dunia spiritual saling memandang dan menyadari bahwa mereka bukanlah satu-satunya yang merasakan sensasi seperti itu. Sepertinya kamu juga merasakannya. Kupikir itu hanya aku. Saya juga. Tetapi jika kita semua merasakannya, hal-hal buruk akan datang. Yang mulia, sudahkah Anda mengirim orang untuk menyelidiki situasi makhluk laut? Salah satu peramal tertua di dunia spiritual, seorang pria berlevel 98, bertanya kepada pemimpinnya. Vico mengerutkan keningnya ketika mendengar hal itu dan menyadari bahwa dia memang harus melakukan hal itu. Tidak, mengamati makhluk laut sangatlah penting untuk menemukan masalah di dunia spiritual. Mengapa demikian? Sederhananya, binatang lebih peka terhadap perubahan di dunia dibandingkan manusia karena mereka memiliki kedekatan spiritual yang lebih besar dengan hukum dunia ini. Makhluk laut dan elf bahkan lebih sensitif tetapi jumlahnya sangat sedikit di dunia spiritual. Mayoritas makhluk hidup di dunia ini adalah makhluk laut. Secara khusus, sebagian besar ahlinya adalah makhluk laut yang hidup di dasar laut. Karena kepekaan mereka yang lebih besar terhadap perubahan, mereka biasanya menjadi pihak pertama yang melakukan gerakan signifikan yang mengindikasikan adanya masalah. Kata sesepuh yang bertanya, ketika peristiwa mengerikan akan terjadi yang akan mengguncang dunia, para monster menjadi lebih gelisah dan lebih mungkin memulai konfrontasi yang biasanya tidak terjadi. Dalam situasi seperti ini, monster terkuat di dunia tidak bertindak dengan tujuan dan kesadaran bahwa segala sesuatunya salah. Mereka menjadi lebih defensif dan mencari cara untuk menonjol.
Oleh karena itu, mengamati perilaku makhluk laut penting karena hal ini menunjukkan tingkat kepekaan mereka. Kita harus segera menyelidikinya, Yang Mulia. Jika makhluk laut gelisah, sesuatu pasti akan terjadi. Mungkin itulah yang ada di balik sensasi yang kita semua rasakan. Kotoran, kotoran, apakah Anda merasakan hal itu? Penatua Merit, Penatua Araf dari Pantheon Kehormatan menghadapi demigod level 99 terkuat di organisasinya dan menyadari kekhawatiran di mata pria jangkung dan kuat itu. Apa yang ada di balik ini? Merit bertanya dengan ekspresi buruk di wajahnya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kebangkitan tak terduga dari salah satu tetua suku elf bertahun-tahun yang lalu? Segala sesuatu mungkin terjadi. Mungkin ini adalah zaman panas yang lain. Araf menghela nafas, merasakan bahwa waktu sedang berubah dan sesuatu akan menghantam dunia dengan keras. Dunia mempunyai siklusnya sendiri, di satu sisi, itu hidup. Dan sebagai makhluk hidup, terkadang ia mengalami masa-masa sulit. Beberapa juta tahun yang lalu, dunia mengalami era panas ekstrim ketika gletser di gunung tertinggi dan seluruh gunung es mencair. Gunung berapi meletus di seluruh dunia, dan suhu seluruh dunia meningkat sekitar 50 derajat Celcius. Tanaman menjadi tidak produktif selama periode ini, sementara banyak makhluk tingkat rendah mati karena panas bumi yang terlalu panas, yang berlangsung selama lebih dari 50.000 tahun. Lebih dari 100 ras punah selama periode ini, salah satu yang terburuk dalam sejarah. Namun era kekacauan hebat lainnya juga pernah terjadi sepanjang sejarah. Ada zaman petir, zaman es, dan zaman kemunduran. Yang terakhir ini terjadi selama migrasi besar di benua tengah dan terkait dengan kemerosotan spiritual yang telah mempengaruhi banyak wilayah di dunia. Beberapa daerah telah pulih setelah beberapa puluh ribu tahun, sementara daerah lainnya tidak pernah pulih. Menurut nenek moyang kita, kawasan vulkanik di wilayah tengah benua tengah terbentuk pada masa terik itu, sedangkan kutub selatan terbentuk setelah zaman es, komentar Araf. Mungkin kita berada di ambang era kekacauan baru. Merit mendengar ini dan mengepalkan tinjunya, tidak menyukainya sama sekali. Era kacau seperti itu tidak ada gunanya bagi makhluk hidup ketika mereka tiba. Mereka bahkan mungkin menciptakan penghuni baru khusus yang berguna bagi jenis organisme tertentu. Tapi hal itu akan terjadi setelah stabilisasi, ribuan tahun setelah kekacauan dimulai. Di tengah kekacauan tersebut, miliaran hewan dan tumbuhan hidup akan musnah. Meskipun hal ini tidak secara langsung mempengaruhi para penggarap atau organisasi tingkat tinggi seperti mereka. Seluruh dunia spiritual akan menjadi miskin dalam menghadapi era seperti itu, yang akan sangat buruk bagi para penggarap seperti mereka. Hubungi para elf. Mari kita lihat apa yang mereka ketahui tentang apa yang baru saja terjadi. Merit berkata sebelum menghilang dari pandangan Araf. Bangkitnya dataran hitam bab 1897 saatnya untuk melanjutkan. Di Pulau Elf, di wilayah tengah-tengah suku paling berbakat di dunia spiritual, terdapat sebuah pohon besar berwarna-warni, pohon tertua di dunia, sumber mata air kehidupan. Di sisi pohon ini terdapat sebuah danau kecil yang menampung tetesan udara yang jatuh dari ribuan daun pohon purba tersebut. Namun ada alasan mengapa pohon besar ini begitu istimewa dan menghasilkan cairan yang sangat berharga. Melihat melalui tanah hingga ke akarnya, Anda akan melihat sesuatu yang unik di seluruh dunia. Pohon itu terhubung dengan akar spiritual. Itu adalah satu-satunya di seluruh dunia, satu-satunya yang berhasil terhubung dengan salah satu bentuk kehidupan tingkat tertinggi di dunia ini. Karena pentingnya pohon ini bagi para elf, yang terkuat dari suku ini tinggal di lingkungan sekitar, di bagian mati dari organisme raksasa yang bernilai lebih dari pengobatan ilahi. Tapi tepat di tempat tinggal para demigod terkuat dari suku ini, sekelompok dari mereka berkumpul di salah satu cabang pohon ini, semuanya dengan ekspresi tegas di wajah mereka, sangat khawatir. Kami belum mengetahui apa yang terjadi. Tapi kami telah mengirim beberapa saudara kami untuk melakukan perjalanan melintasi lautan dan benua binatang untuk menyelidiki lebih lanjut. Tapi perilaku paus langit dan naga baru-baru ini dapat dengan jelas dijelaskan oleh ras baru untuk mendapatkan supremasi dalam menghadapi bencana. Kata seorang bertelinga runcing level 99 sambil menganalisis masalah tersebut dengan beberapa tetua yang setingkat di bawahnya. Apa yang harus kita lakukan? Seorang elf bertanya, merasa bahwa tanda-tanda masalah sudah terlalu sering menimpa mereka dalam beberapa tahun terakhir. Kata peri laki-laki lainnya, turnamen kontinental akan segera diadakan. Kita akan mengumpulkan semua pemimpin dunia spiritual di wilayah kita untuk membahas langkah-langkah pencegahan bencana. Itu akan memakan waktu lama. Saya merasa masalah di balik sensasi yang kita semua alami akan menimpa kita sebelum turnamen. Peri lain berkomentar, kalau begitu mari kita mengundang perwakilan dari masing-masing benua ke sebuah pertemuan. Kita bisa bertemu di benua ilahi dalam waktu 5 tahun. Itu adalah waktu yang cukup bahkan bagi kekuatan-kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan ruang untuk mengirim perwakilan ke pembicaraan ini. Kita perlu segera mulai menjatah makanan dan sumber daya spiritual. Kita belum tahu apa yang akan terjadi.
Namun, hampir pasti bahwa panen sumber daya umum dan obat-obatan pada tingkat tinggi akan menurun dalam beberapa dekade. Elf adalah salah satu dari 3 ras tertua dan paling berpengetahuan sejarah dunia. Mereka telah menyaksikan beberapa bencana global dan mengetahui apa saja dampak dari krisis global tersebut. Mereka tahu bahwa untuk menjaga dunia tetap kuat dan melewati salah satu era ini, banyak tindakan yang harus diambil untuk melindungi ras sebanyak mungkin. Tidak hanya itu, para pemimpin dunia harus memikirkan tenaga sebelum hal itu terjadi. Akan 2 kali lebih sulit mencapai puncaknya di era seperti itu. Mengetahui hal ini, Elf level 99, tetua terkuat dari suku Elf, berdiri dari tempatnya duduk dengan punggung menghadap tetua lain yang sedang berbicara. Ketika mereka melihatnya berdiri di atas dahan itu, memandangi bulan raksasa yang hanya bisa dilihat dari Pulau Elf, mereka semua bereaksi, menunggu keputusan salah satu dari 5 demigod level 99 terkuat di dunia spiritual. Dia adalah yang terkuat di antara para elf, hanya kalah kekuatan dari 2 paus langit, seekor naga, dan seorang manusia dari benua ilahi. Dia menggerakkan tangan di sekitarnya, dan ruang di sekitar bagian tubuhnya berubah sebelum kembali normal, dengan buah oranye terang muncul di sana. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil langkah selanjutnya. Dia berkata dengan halus ketika semua tetua melihat obat tingkat dewa di tangan. Aurae. Salah satu tetua menggumamkan nama wanita berusia 140.000 tahun ini, salah satu makhluk hidup tertua di dunia. Bahkan suku elf tidak memiliki banyak obat ilahi. Setiap generasi, suku tersebut akan memiliki 1 atau 2 obat dengan kualitas ini. Namun saat ini, hanya 1 yang telah matang, dan suku tersebut belum memutuskan siapa yang cukup beruntung untuk menyerapnya. Tidak seperti ras lain di seluruh dunia, di mana ras terkuat mempunyai hak istimewa ini, semuanya berbeda di Pulau Elf. Anda harus mendapatkan izin dari pohon kehidupan. Namun, dalam situasi sebelum kekacauan ini, segalanya mungkin akan sedikit berbeda. Apakah ada orang di sini yang tidak setuju dengan saya melakukan ini? Sesepuh, suku membutuhkan seorang pemimpin. Dan harus berpikiran mungkin, saya akan memenuhi misi ini dan memimpin rakyat kita menuju akhir era kekacauan berikutnya. Dia berkata sebelum menghilang untuk mulai menyerap sumber daya yang paling berharga. Para elf lainnya hanya menyaksikan wanita berambut pirang dengan kulit biru kehijauan menghilang dari pandangan mereka. Mungkin terakhir kali mereka melihatnya di level 99. Tidak seperti banyak makhluk yang bisa mencapai level 99. Elf memiliki peluang hampir 80% untuk mencapai level 100 ketika mereka memiliki pengobatan ilahi di tangan mereka. Karena kedekatan spiritual mereka dengan dunia ini dan sumber dayanya. Makhluk-makhluk ini hanya memerlukan sedikit dorongan untuk membuat terobosan seperti itu. Dalam beberapa tahun, paling lama beberapa dekade, wanita tua itu dapat mencapai level tertinggi yang dikenal di dunia spiritual. Sementara kekuatan seluruh dunia spiritual terguncang oleh fenomena mendadak yang mengejutkan para ahli di setiap benua dan pulau, Minos dan krunya berhasil meninggalkan wilayah suku Paus Arktik. Setelah mengatasi kendala meninggalkan suku, rombongan mereka akan melanjutkan perjalanan ke timur laut selama beberapa hari berikutnya, menuju pos jeda langit yang paling dekat dengan posisi mereka. Mereka tidak akan pergi ke markas suku terkuat di dunia, karena dibutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk mencapai tempat tersebut. Mengingat kesulitan suku jeda yang mendampingi mereka, mereka hanya ingin menyampaikan informasi tentang pengkhianatan hiu Arktik kepada penguasa laut. Hanya 4 hari setelah meninggalkan sukunya, kelompok mereka akan tiba di lokasi pertama kelompok suku Paus Langit, di mana mereka akan menghadapi kekacauan yang tidak diharapkan oleh sebagian besar dari mereka. Zona gelap laut benar-benar kosong, sementara banyak ahli di atas level 95 telah meninggalkan posisi istirahat mereka untuk mengarungi dunia lagi. Sial, masalah akan datang. Bangkitnya dataran hitam bab 1898 bencana. Ketika Minos menyadari bahwa area di mana beberapa makhluk kuat seharusnya tidur sambil mencari kemajuan baru ternyata kosong, dia segera menyadari adanya masalah serius. Binatang buas, terutama binatang tua tingkat tinggi, tidak akan berpindah dari posisinya tanpa motivasi yang kuat, tanpa merasakan firasat buruk. Agar semua monster di area seperti yang baru saja dilewati Minos dan krunya dapat berpindah, pasti ada lebih dari sekadar rasa ingin tahu tentang perang atau konfrontasi. Binatang tingkat tinggi hanya bertindak defensif ketika mereka merasa terancam, dan ancaman dari ras lain tidak menimbulkan reaksi seperti ini. Dunia spiritual telah ada sejak lama. Meskipun konflik terjadi di sana-sini hampir setiap generasi, konflik-konflik tersebut merupakan konflik biasa yang tidak akan mengganggu tatanan alam. Para ahli cepat atau lambat akan bertarung. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Kadang-kadang, sumber dayanya habis. Kadang-kadang, masalahnya adalah masalah pribadi, seperti pertengkaran karena seorang wanita. Oleh karena itu, suatu masalah akan menyebabkan para tetua dan khususnya para junior berselisih, terkadang membawa hal-hal tersebut ke tingkat kehancuran bersama. Namun,
Jarang terjadi gerakan-gerakan yang menyebabkan bencana di planet bumi. Mengancam sebagian besar ras di dunia sedemikian rupa sehingga para tetua tingkat tinggi menjadi khawatir dan meninggalkan tempat pengungsian mereka. Ancaman semacam ini hanya dapat disebabkan oleh sesuatu pada tingkat tertinggi yang harus kuat dan cukup luas untuk menjangkau para ahli yang tersebar di seluruh dunia. Perselisihan biasa antar binatang tidak akan menyebabkan para ahli yang berada ribuan kilometer jauhnya meninggalkan tempat peristirahatan mereka. Setelah 2 hari menempuh perjalanan melewati bagian laut yang gelap, Minos dan krunya menyadari bahwa tidak hanya sebagian kecil area tempat mereka berada telah dikosongkan. Namun seluruh jalur menuju sekitar pos suku Paus Langit pun seperti itu. Dengan mengingat hal ini, Minos mulai berpikir lebih jauh tentang kemungkinan sesuatu yang menghancurkan akan terjadi di dunia ini. Brengsek, sesuatu akan terjadi. Dia berpikir ketika dia melihat pos terdepan dari suku terkuat di dunia, di mana krunya akan tiba dalam beberapa saat. Saat suasana hatinya sedang buruk, hal yang biasa terjadi pada hari-hari terakhir perjalanan, Emlyn mendekati Minos dan bertanya, "Apakah menurut Anda fenomena ini ada hubungannya dengan bahaya di Laut Utara?" Kru lainnya, yang sebagian besar sudah mengetahui apa yang diperkirakan akan ditemukan Minos di Laut Utara, menoleh padanya segera setelah Emlyn memecah kesunyian. Jawab Minos, "Tidak. Apa yang mungkin terjadi di Laut Utara, jika itu yang benar-benar aku takuti, tidak akan menyebabkan gangguan yang bisa membuat binatang buas berada jauh di sana. Para spesialis dapat mengancam suku dan ras. Seorang dewa bisa menghancurkan kehidupan di dunia spiritual jika tidak ada orang lain setingkatnya yang menghentikannya. Namun, satu atau lebih spesialis pada tingkat itu tidak akan menyebabkan spesies dari tempat yang jauh merasakan bencana yang akan datang. Itu karena, meskipun tidak biasa dan langka, makhluk level 100 adalah hal yang normal dalam kenyataan ini. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh aturan dunia ini. Apa yang bisa menyebabkan begitu banyak makhluk tingkat tinggi mempunyai firasat buruk adalah sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan, sesuatu yang bertentangan dengan cara normal di dunia ini. Di satu sisi, dewa bagaikan sel penting dan langka dalam tubuh yang berfungsi sesuai normalitasnya. Sebaliknya, bencana ibarat penyakit, kegagalan fungsi, sesuatu yang dapat menyebabkan musnahnya banyak bagian tubuh atau bahkan seluruh tubuh. Hanya hal seperti itu yang dapat menimbulkan reaksi yang dapat mengingatkan banyak spesialis secara bersamaan. Jadi, tidak mungkin makhluk level 100 berada di balik ini. Bahkan jika mereka adalah penyerbu dari dunia ini. Tentu saja, jika visi Henricus Longus sepenuhnya benar. Minos berpikir dalam hati, tanpa mengajukan hipotesis kepada rekan-rekannya, bahwa penjajah yang dia takuti sebenarnya bisa lebih kuat dari level 100. Namun dia tetap percaya diri dengan kemampuan dewa tersebut, dan bahkan mempertimbangkan bahwa mungkin ada makhluk yang lebih kuat di luar dunia spiritual. Minos merasa bahwa level 100 akan menjadi batas musuh yang harus dia hadapi terlebih dahulu. Dia berkata, apa yang melatar belakangi hal ini adalah bencana global seperti zaman petir. Mendengar kata-kata terakhir Minos, ketiga anggota Sea-Folk saling memandang dan merasa bahwa manusia ini benar dan sesuatu seperti zaman petir dapat dimulai lagi dalam beberapa dekade. Zaman petir, salah satu tentara bayaran level 89 bertanya sementara anggota kelompok yang lebih lemah dan kurang berpengaruh memasang ekspresi penasaran di wajah mereka. Kata salah satu dari dua kraken. Zaman petir terjadi 9 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, bahkan tidak ada seorang sage spiritual di dunia kita. Yang terkuat adalah para Sein level 79. Pada saat itu, terdapat masa kegelapan yang berlangsung sekitar 90.000 tahun. Ketika hampir seluruh daratan dunia spiritual menjadi tidak dapat dihuni oleh petir dahsyat yang menyambar daratan dan lautan setiap hari. 90% kehidupan di darat musnah pada saat itu, dan tak terhitung banyaknya ras bibrida laut yang muncul dari sana, yang pada akhirnya memunculkan ras manusia ikan dan ras lainnya. Pada saat itu, benua ilahi dan benua binatang juga terpisah. Kata wanita masyarakat laut, mengingat bahwa di masa lalu dunia mereka, benua dan pulau pernah menjadi bagian dari benua yang sama. Anggota Sea-Folk yang lain menutup matanya dan berkata dengan suara rendah. Legenda mengatakan bahwa kedua benua ini adalah satu daratan pada awal zaman petir. Namun pada akhirnya, keduanya dipisahkan oleh Laut Ungu sepanjang 10.000 kilometer. Apakah itu benar-benar terjadi? Sungguh tidak masuk akal. Anggota kelompok yang bodoh itu berseru kaget ketika mereka menemukan sedikit kebenaran tentang dunia spiritual dan bagaimana. Setelah puluhan juta tahun keberadaannya, beberapa kelompok masih hidup seperti nenek moyang mereka. Bencana yang tak terhitung jumlahnya telah menimpa dunia spiritual sejak kehancuran Panfuter. Beberapa dari bencana ini sangat mengerikan, namun beberapa lainnya diperlukan untuk menstabilkan bagian dunia ini dan menjadikannya tempat yang stabil. Bagaimanapun, stabilisasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba dan tidak mudah. Itu berasal dari kekacauan, dan dengan kekacauan, makhluk-makhluk yang kurang sehat musnah.
Sementara makhluk-makhluk yang lebih sehat menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya, seringkali kehilangan kemajuan mereka ketika bencana-bencana baru melanda. Jadi kehidupan di dunia ini telah berubah berkali-kali, namun sedikit orang yang selamat dari semuanya tidak banyak berubah. Yakin bahwa kebiasaan lama bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka. Memiliki teknologi dan metode untuk memperkuat dan melindungi diri sendiri adalah hal yang baik. Namun hanya kekuatan individu yang bisa menjamin kelangsungan hidup di tengah kekacauan yang bisa menimpa mereka kapan saja. Suku-suku terkuat di dunia mengetahui hal ini, dan itulah mengapa mereka masih ada seperti jutaan tahun yang lalu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1899 Kejahatan Besar Hiu Arktik. Sepanjang sejarah dunia spiritual, berbagai suku, ras, dan peradaban telah tumbuh dan berevolusi. Menggunakan teknologi tambahan untuk memfasilitasi kemajuan mereka dan tetap berada di depan kelompok lain. Hal ini terjadi pada suku Serapim, yang berakhir pada bencana alam lautan ketika Paus Langit, Kuilin, dan Naga bertarung sebelum dewa pertama di dunia lahir dalam suku terkuat di dunia. Tepat sebelum masa kacau itu, ketika beberapa suku menemui ajalnya dalam perebutan supremasi, sebuah era yang menghancurkan telah berakhir. Membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi para penyintas. Namun, beberapa dari mereka, seperti suku Serapim, menjadi sangat lemah setelah kehancuran, sementara yang lain, seperti suku Paus Langit, tidak kehilangan banyak kekuatan mereka selama era tersebut. Suku Paus Langit tidak pernah mengubah cara hidup mereka. Mereka percaya pada kekuatan absolut dan memperkuat anggotanya secara maksimal. Hasilnya, mereka berhasil mengatasi semua bencana dan mencapai masa kini, menjadi ras terkuat di dunia. Namun Serapim mengandalkan teknologi untuk maju, dan ketika era bencana datang sebelum mereka berangkat dari benua ilahi, suku ini mengalami pukulan hebat dan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Setelah itu, mereka tidak akan pernah pulih, dan pada akhirnya, konflik internal akan menyebabkan mereka melarikan diri ke benua tengah. Di mana mereka kemudian akan mencampurkan gen mereka dengan gen manusia dan menghilang selama bencana alam laut. Suku Serapim hanyalah satu dari sekian banyak suku yang mengalami hal ini. Teknologi hanyalah aksesoris. Ketika bencana melanda dunia, peraturan berubah, dan banyak dari perangkat ini menjadi usang karena adanya hal-hal sekuat kilat di era petir. Satu-satunya hal yang dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri adalah kekuatan, yang hanya dapat dikembangkan secara perlahan seiring berjalannya waktu. Makhluk dari ras terkuat di kapal Minos mengetahui hal ini. Namun Kaisar Stuart memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang subjek tersebut. Hanya mereka yang bisa menunjukkan kemiripan dengan makhluk dari 101 ras Panfuter yang punya peluang untuk bertahan hidup. Dengan mengandalkan teknologi tambahan, seseorang akan menjauhkan diri dari makhluk-makhluk tersebut dan secara alami menjadi lebih rentan di era yang ekstrim. Bagaimanapun, sementara beberapa orang khawatir tentang apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, yang lain di sana merasa kagum dan takut dengan sejarah dunia ini. Namun ketika mereka melakukannya, orang-orang ini akhirnya berada cukup dekat dengan posisi suku terkuat di dunia sehingga salah satu penjaga di daerah tersebut dapat menghentikan mereka. Paus Arktik, apa yang kamu lakukan di sini dengan kru yang aneh? Seorang tetua level 91 di pos di dasar laut itu bertanya ketika dia mendekati kelompok mereka, muncul dari gua terdekat. Melihat anggota ras terkuat ini, Trilla segera berenang mendekat dan memberi isyarat hormat kepada yang lebih tua. Kami di sini untuk mengajukan keluhan terhadap suku hiu Arktik, tetua. Suku ini telah mengkhianati Paus Langit dan berpihak pada naga dari benua binatang. Dia langsung ke pokok permasalahan, dengan cepat memaksa orang tua itu mengubah ekspresinya. Bahkan dalam wujud pausnya, makhluk ini menunjukkan ekspresi jelek kepada orang-orang di kelompok Minos, menunjukkan bahwa ini adalah berita yang tidak dia sukai sama sekali. Sebagai penguasa laut, Paus Langit mengendalikan semua ras laut, dan bahkan ketika mereka memberikan kebebasan kepada ras laut lainnya untuk bertindak sesuka mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan hal seperti pengkhianatan. Pengkhianatan adalah kejahatan berat, dapat dihukum mati. Apakah Anda punya buktinya? Dia bertanya. Ya. Saya telah menyaksikan bagaimana hiu tingkat 10 berkumpul dengan naga untuk melahap tubuh seorang tetua suku Anda yang terluka setelah pertempuran. Dia berkata, kata-katanya sungguh-sungguh. Biarkan aku melihat apa yang kamu lihat. Paus itu, yang 50% lebih besar dari Trilla, meskipun levelnya lebih lemah, bergerak mendekatinya, menyandarkan kepalanya yang besar ke kepala Trilla. Trilla tidak mempersulit lelaki tua itu dan membiarkannya mengobrak-abrik ingatannya. Paus Langit secara fisik sangat kuat, tapi itu bukan satu-satunya ciri khusus ras mereka. Selain kekuatan khusus yang dimiliki setiap paus yang membedakannya dari paus lain dari ras yang sama, mereka juga dapat menghubungkan pikiran mereka dengan pikiran makhluk hidup lain dan membaca ingatan mereka. Ini tidak akan bertentangan dengan keinginan target makhluk-makhluk ini jika targetnya memiliki level yang sama atau lebih tinggi.
Namun, itu berguna untuk menganalisis informasi dalam pikiran musuh yang terluka dan menentukan situasi yang disaksikan oleh orang lain. Saat tetua ini menggunakan kemampuan itu pada Trilla, dia dengan cepat melihat apa yang terjadi pada suku Paus Arktik beberapa hari yang lalu dan memahami dari mana getaran dan kekacauan itu berasal. Tapi dia segera melupakan ingatan Paus itu, mencapai momen ketika dia menyaksikan kejahatan hiu Arktik ketika dia dikejar oleh hiu level 93 sebelumnya. Setelah melihat kenangan itu, makhluk level 91 itu langsung marah dan mulai gemetar karena amarah, mengeluarkan aura yang mengerikan dan memperingatkan teman-temannya di pos itu. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Dua suara dari gua terdekat mencapai telinga semua kru saat tetua yang kepalanya menyentuh mata Trilla membuka matanya dan berpisah darinya. Tetua, hiu Arktik terkutuk telah mengkhianati kita. Mereka bergabung dengan naga dan menyerang Paus Arktik. Dia berteriak dengan marah, merasa bahwa sukunya perlu bergerak cepat untuk menghadapi para pengkhianat di selatan. Apa beraninya mereka? Setelah perkataan Paus level 91 ini, 5 paus yang bahkan lebih besar darinya dengan cepat muncul dari gua di area tersebut. Yang terkuat di antara mereka ada di level 96. Yang terkuat di antara mereka begitu besar dan kuat sehingga bahkan Minos mau tidak mau menelan ludahnya di depan makhluk seperti itu. Melihat makhluk yang berpotensi lebih kuat daripada sebagian besar manusia demigod tingkat tinggi di dunia ini. Bahkan manusia laut dan kraken di kru itu mau tidak mau merasa tertekan oleh makhluk-makhluk itu, dan aura mereka turun saat mereka berdiri diam di perahu itu. Sensasi yang mereka rasakan bukan sekedar perbedaan level. Itu adalah penindasan spiritual yang disebabkan oleh makhluk dengan kemurnian darah lebih tinggi terhadap makhluk dengan kualitas genetik lebih rendah. Di satu sisi, bahkan jika makhluk-makhluk itu berada pada level yang sama dengan mereka, mereka masih merasa seperti sedang berdiri di depan makhluk-makhluk superior dan secara alami akan merasa perlu untuk menundukkan kepala. Namun salah satu dari mereka tidak merasa seperti itu, dan Paus Langit Raksasa itu segera menyadarinya ketika mereka merasakan sesuatu yang aneh datang dari Minos. Bangkitnya dataran hitam bab 1900 diakui. Paus terkuat itu memandang ke arah Minos saat mereka merasakan aura naga datang darinya, yang begitu kuat hingga mereka merasa ada sesepuh suku naga yang berdiri di antara mereka. Semua orang memandang Minos ketika tetua tertua dan terkuat memberinya tatapan jelek ketika dia merasakan sensasi itu datang dari tubuhnya. Minos membuat ekspresi pahit tetapi tidak langsung mengatakan apapun. Dia tidak perlu melakukannya karena ketika dia memindai tubuhnya, semua orang di sana dapat melihat bahwa dia adalah manusia, bukan naga. Dan tidak peduli betapa sulitnya situasi antara suku-suku terkuat di dunia saat ini. Koneksi dengan naga tidak akan cukup baginya untuk takut kalau para tetua ini akan menyerangnya bahkan tanpa berbicara dan menyelidikinya. Manusia, kenapa kamu mengeluarkan perasaan menjijikkan itu? Seorang tetua level 94 bertanya, melihat ke arah Minos dengan ekspresi serius di wajah besarnya. Minos memberi isyarat memberi salam dan berkata, "Tetua, junior ini menghadiri acara kerajaan tata ruang naga kuno baru-baru ini. Hingga pembukaan ruang ini beberapa bulan yang lalu, aku belum pernah melihat naga secara langsung. Namun di sana, aku menerima kekuatan yang ditinggalkan oleh tetua. Dia tidak bisa menyembunyikan kebenarannya. Binatang buas yang kuat ini sangat peka terhadap kebohongan dan juga bisa membayangkan bagaimana manusia bisa memiliki aura naga. Hanya ada dua cara untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama dan paling jelas adalah warisan tingkat tinggi di mana manusia menerima sebagian dari kekuatan naga. Yang kedua adalah Minos adalah keturunan naga dan manusia. Namun hipotesis kedua tidak dapat menjelaskan bagaimana manusia yang begitu lemah bisa memiliki aura yang begitu kuat. Oleh karena itu, semua orang di sana segera menyadari bahwa dia memang mewarisi kekuatan naga melalui warisan. Warisan, kerajaan tata ruang naga kuno? Beberapa dari sesepuh ini tidak sepenuhnya mengetahui berita kejadian ini karena ada hal lain yang perlu mereka khawatirkan. Namun, mereka mengetahui apa itu kerajaan tata ruang naga kuno dan bahwa kebingungan suku mereka saat ini dengan para pemimpin benua binatang ada hubungannya dengan tempat itu. Dengan begitu, mereka merasa tidak terlalu terganggu dengan kehadiran Minos di sana, meski dia menampilkan aura yang sangat mengganggu mereka. Tanya tetua level 96. Manusia, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kenapa kamu tidak menikmati warisanmu di darat? Kenapa kamu mempertaruhkan dirimu di laut di tempat berbahaya seperti itu? Ini adalah pertanyaan kritis. Dia telah terganggu oleh sensasi yang datang dari tubuh Minos, dan jika dipikir-pikir tidak masuk akal jika manusia muda seperti ini berada di tempat ini selama kekacauan ini. Warisan mempunyai banyak manfaat, bukan sekedar kekuasaan yang diwariskan. Tentunya, Minos memiliki banyak hal untuk diserap dan dinikmati saat dia mengasingkan diri. Mengingat acara tersebut baru saja berakhir, akan sangat menarik baginya untuk menghabiskan beberapa tahun ke depan dalam pengasingan. Menyerap dan beradaptasi dengan apa yang telah diperolehnya di tempat itu. Namun sebaliknya, Minos bersama kru yang aneh,
melakukan perjalanan melalui tempat yang penuh ketegangan. Bagaimana tidak aneh, datang dari seorang pemuda dengan kekuatan yang bahkan mengganggu mereka, para tetua suku terkuat di dunia? Saat paus-paus ini memandangnya, Minos menjawab, "Waktu saya singkat. Saya merasa masalah tingkat tinggi akan melanda seluruh dunia, terutama benua tengah saya. Saya benar-benar dapat meningkatkan kekuatan saya lebih cepat jika saya berkonsentrasi untuk mengasingkan diri. Tapi aku tidak akan mampu menguatkan diriku untuk melindungi semua yang kumiliki sendirian. Saya hanya bisa melakukan itu jika ada sekutu kuat di pihak saya. Jadi itulah yang saya lakukan, para tetua. Saya mengumpulkan makhluk-makhluk yang kuat dan berani untuk menghadapi beberapa masalah yang pasti akan menimpa rumah saya dalam waktu dekat." Dia memiliki ekspresi tekad di wajahnya saat dia berbicara. Para tetua tahu bahwa seseorang hanya dapat menjamin nasibnya jika seseorang memiliki kekuatan. Namun mengingat kultivasi pemuda ini dan betapa khawatirnya dia tentang masa depan, jika kekhawatirannya ternyata benar, dia benar. Dia tidak akan bisa mempersiapkan diri sendiri karena meskipun kekuatan individu adalah hal yang paling penting, masih butuh waktu lama baginya untuk mencapai level yang relevan. Jika ancamannya sedekat yang dia kira, mungkin lebih baik mengumpulkan sekutu daripada berkonsentrasi menaikkan levelnya. Mereka saling berpandangan. Percaya pemuda ini tulus dan tidak akan menjadi masalah bagi suku mereka. "Dan kemana tepatnya kamu akan pergi?" "Aku akan pergi ke benua binatang untuk mengumpulkan lebih banyak sekutu. Aku punya teman di suku Phoenix, jadi aku akan mencoba keberuntunganku dengan mereka. Lalu, aku akan melewati benua ilahi, di mana aku punya urusan untuk mengurus. Saya akan kembali ke benua tengah dan kemudian pergi ke Laut Utara. Apa yang saya lakukan selanjutnya akan bergantung pada apa yang saya temukan di tempat berbahaya itu." Dia menunjukkan semua yang dia pikirkan selama beberapa tahun ke depan. Laut Utara. Melihat ekspresi rekan seperjalanan Minos, termasuk Paus Arktik yang sudah mendengar tujuannya, para tetua percaya dengan perjalanan gila yang akan dilakukan manusia ini. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Laut Utara? Kuharap tidak. Akan lebih baik kalau begitu. Minos menghela nafas, merasa bahwa dia telah meyakinkan para tetua ini untuk tidak mengganggunya. Dia hanyalah seorang pelaut yang melewati tempat ini dalam perjalanannya ke tujuan lain yang belum tentu menimbulkan masalah bagi makhluk tersebut. Setelah memperjelas hal itu, dia melihat para tetua menjadi tidak terlalu kesal padanya karena mereka sepertinya mengenalinya. "Siapa namamu, anak muda?" Yang terkuat di antara mereka bertanya. "Minos Stuart dari Kerajaan Dataran Hitam." Minos muda, semoga sukses dalam perjalananmu ke Laut Utara. Jika kamu selamat dalam perjalanan, kembalilah ke suku Paus Langit. Kami ingin mendengar ceritamu." Paus itu berkata sambil melemparkan kepada Minos sebuah benda seukuran rumah, sebuah gigi raksasa yang setajam silet. "Gunakan ini jika kamu selamat dan tertarik untuk menjadi teman suku kami. Ini akan memberimu akses ke jantung wilayah kami." Setelah mengatakan ini, sang tetua pamit dan menghilang dari Minos dan krunya, bersama dengan para tetua kuat lainnya yang muncul di area tersebut beberapa saat sebelumnya. Menyimpannya di cincin spasialnya, Minos tersenyum pada dirinya sendiri, senang mendapatkan gigi seperti itu.